Mei Lin dan Phoenix telah sampai di dekat perkampungan. Mei Lin melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki, sedangkan Phoenix telah kembali ke ruang dimensi. Mei Lin telah memasuki perkampungan yang cukup besar namun terasa begitu sepi, bahkan terlihat banyak rakyat yang kelaparan dan mengenakan baju yang sudah tak layak pakai, namun juga ada beberapa orang yang memakai pakaian yang bagus dan nampak sedang memperkerjakan yang lemah dengan paksa. Ada yang tak beres dengan tempat ini, batin Mei Lin sambil menatap sekelilingnya. Saat tengah fokus menatap sekelilingnya, tiba-tiba ada suara yang terdengar. "Nona, apakah Nona sedang mencari sesuatu di desa kami? Sepertinya Nona bukan warga desa kami," ucap orang berbadan gemuk. Aku sedang mencari penginapan dan aku memang bukan berasal dari desa ini," jawab Mei Lin. "Wah, kebetulan sekali Nona, silakan ikut saya, akan saya antarkan Nona ke penginapan terbaik di desa ini," ucap pria gemuk. Akhirnya Mei Lin mengikuti pria gemuk itu menuju penginapan yang tidak terlalu besar namun tampak rapi. "Silahkan masuk Nona, ini adalah penginapan milikku," ucap pria gemuk. "Baiklah, terima kasih telah mengantarku," jawab Mei Lin. "Tak perlu sungkan Nona," balas pria gemuk. "Hei, kau cepatlah kemari dan bantu Nona ini ke kamar peristirahatannya," lanjutnya kepada seorang anak buahnya dengan sedikit berteriak. Mei Lin hanya tersenyum miring melihat perilaku pria gemuk itu. Dia tahu bahwa pria itu adalah pria jahat yang suka bertindak sesuka hatinya kepada orang yang lemah. "Mari Nona, saya akan mengantarkan Nona ke kamar Nona," ucap seorang pria muda. "Silahkan Nona, dia akan mengantarkan Nona dan selamat beristirahat," ucap pria gemuk. Singkat Mei Lin sembari berjalan mengikuti pria muda itu. Sesampainya di kamar penginapan, Mei Lin langsung beristirahat sejenak, membersihkan tubuhnya. Setelah beberapa waktu, kini hari sudah berganti malam dan Mei Lin beranjak dari kamarnya untuk sekedar berjalan-jalan. "Oh Nona, ada yang bisa kami bantu?" ucap pria gemuk. "Aku hanya ingin berjalan-jalan serta mencari kedai untuk makan malam," jawab Mei Lin. "Ah, begitu? Baiklah, silahkan Nona, tapi maaf saya tidak bisa menemani Nona karena saya telah ada janji," ucap pria gemuk. "Tak masalah, tapi bolehkan jika pria muda itu yang menemaniku karena aku takut tersesat," bohong Mei Lin. Pria gemuk itu menatap pria muda itu sembari berpikir. "Baiklah Nona, bisa membawanya," jawab pria gemuk itu. Mei Lin dan pria muda itu meninggalkan penginapan. Kini mereka berjalan melihat desa dan mencari kedai untuk menyantap makan malam. "Siapa namamu?" tanya Mei Lin. "Anseng Nona," jawab pria muda yang bernama Anseng itu. Mendengar jawaban singkat namun tegas dari Anseng membuat Mei Lin yakin bahwa Anseng sebenarnya bukanlah orang yang lemah. "Apa yang terjadi dengan desa ini?" tanya Mei Lin. Anseng diam tak menjawab. "Ada apa denganmu? Aku tahu kau bukan orang yang lemah," tanya Mei Lin lagi. Lagi-lagi Anseng tak menjawab pertanyaan Mei Lin. Sebenarnya Mei Lin tahu jika Anseng tak percaya dengannya dan Mei Lin membiarkannya karena ia yakin jika nanti Anseng akan menceritakannya sendiri. Saat tiba di jalanan yang sepi dan gelap, Mei Lin merasakan ada aura jahat yang datang dan benar saja ada beberapa orang berpakaian hitam menghadang mereka. "Bangsa iblis," batin Mei Lin. Anseng langsung berdiri di depan Mei Lin untuk melindungi Mei Lin. "Apa mau kalian? Kenapa kalian menghadang jalan kami?" ucap Anseng. Tanpa menjawab mereka langsung menyerang Anseng yang berusaha melindungi Mei Lin. Pertarungan pun tak terhindari lagi, sekuat tenaga Anseng melawan mereka namun ia tak sanggup menandingi kekuatan mereka. "Pergilah Nona, larilah cepat," teriak Anseng yang mulai mengeluarkan darah dari mulutnya. Melihat Anseng yang tak berdaya apalagi saat bangsa iblis akan membunuhnya,
membuat Mei Lin turun tangan karena dari awal Mei Lin tahu bahwa Anseng tak akan mampu mengalahkan mereka walaupun diakui Mei Lin kalau Anseng berani dan kuat, masih mampu bertahan melawan kekuatan iblis. Saat salah satu bangsa iblis akan membunuh Anseng, Mei Lin dengan tenangnya menghempaskan bangsa iblis itu hingga menjadi abu dan kini Mei Lin berjalan ke arah beberapa bangsa iblis yang tersisa. Dengan perlahan Mei Lin mengeluarkan pedangnya dan mulai bertarung dengan mereka. Tak perlu waktu lama mereka semua telah hilang menjadi abu. Anseng membelalakan matanya saat melihat beberapa orang yang menyerangnya telah berubah menjadi abu di tangan seorang wanita. "Kau tak apa?" tanya Mei Lin yang kini telah berada di samping Anseng. Mendengar suara Mei Lin membuat Anseng tersadar dari keterkejutannya. Saya tak apa Nona," jawabnya lemah. Mei Lin mengeluarkan pil surgawi dari ruang dimensinya dan memberikannya kepada Anseng. "Ini akan membantu menyembuhkan luka dalammu," ucap Mei Lin. "Apa ini Nona?" tanya Anseng sembari menatap pil yang diberikan Mei Lin. "Tak perlu banyak bertanya, cepat minumlah dan ayo pergi, aku sudah sangat lapar," kesal Mei Lin. "Baik Nona, terima kasih," ucap Anseng langsung meminum pil itu dan tak lama ia merasakan sakit di dadanya berangsur menghilang. Mei Lin yang sudah berjalan mendahului Anseng kini tengah berdiri di tengah rumah-rumah penduduk. "Nona, pil apa yang kau berikan kepadaku? Pil itu benar-benar ajaib, langsung menghilangkan rasa sakit itu," ucap Anseng Wang sudah berdiri di samping Mei Lin setelah berhasil menyusul langkah Mei Lin. "Aku lapar," singkat Mei Lin. Anseng yang mendengar ucapan Mei Lin langsung menunjukkan kedai makanan yang enak di desa ini tanpa menunggu jawaban dari pertanyaannya tadi. Kini mereka berdua sudah masuk ke dalam kedai dan telah memesan beberapa hidangan. Semua orang yang berada di kedai itu mulai berbisik tentang Mei Lin, banyak yang tertarik kepadanya. "Hai Nona, sepertinya kau bukan orang dari desa kami," ucap salah satu pengunjung kedai. "Benar, tapi kenapa Nona datang dengan pria tak berguna ini? Apa Nona tak malu dan jijik dengannya?" ucap yang lainnya. "Lebih baik Nona bersama kami pastikan akan lebih menyenangkan," ucap dari yang lain lagi. Tidak mendapat jawaban dari Mei Lin membuat mereka bertiga emosi dan mendekati meja Mei Lin. "Wah Nona, sombong sekali dirimu, kau memang sangat cantik, tapi kenapa kau begitu acuh?" ucap salah satu pria. "Tahukah kau Nona, tidak ada satupun wanita cantik yang bisa menghindari kami, terutama jika kepala desa tahu akan dirimu. Kupastikan kau akan menyerah memohon ampun di bawah kungkungannya," ucap satu pria lagi. Benar seperti adik pria tak berguna ini yang berakhir mengenaskan dan dia tak bisa berbuat apa-apa untuk adiknya itu. "Oh ya, apa kau sudah mendengar bahwa kepala desa sudah mulai bosan dengan adikmu yang tak berguna sama sepertimu dan sebentar lagi dia akan dibuang untuk orang ornak yang mau menikmatinya secara gratis," ucap pria satu lagi dan diikuti tawa dari seluruh orang yang berada di kedai itu. Anseng yang mendengar ucapan mereka tentang adiknya tak mampu menahan amarahnya dan hendak menyerang namun terhenti saat Mei Lin menahan tangannya. "Lepaskan saya Nona," geram Anseng. "Duduklah, kau masih lemah," ucap Mei Lin. "Tidak Nona, aku harus menghabisi mereka," jawab Anseng. "Hahaha, lihatlah pria tak berguna ini ingin menghabisi kita, majulah lawan kami, aku yakin kau tak akan mampu berbuat apapun." "Lemah," ejek salah satu pria. Anseng sudah tak sanggup lagi ingin melawan mereka namun cengkraman tangan Mei Lin begitu kuat menahannya. "Biar aku yang mewakilimu," ucap Mei Lin kepada Anseng. "Hai Nona, apa yang bisa kau lakukan? Apa kau akan menari di hadapan kami untuk mewakili sakit hati pria tak berguna itu?" ejek pria di hadapan Mei Lin. "Ya, aku akan menari untuk kalian," ucap Mei Lin berjalan mendekat ke arah mereka bertiga.
Ketiga pria itu merasa senang mendengar jawaban Meilin, namun kesenangannya hanya bertahan beberapa detik karena Meilin sudah memukul dan menendang mereka bertiga hingga terhempas membentur tembok dan tak sadarkan diri. Semua orang yang melihat gerakan Meilin yang cepat dan mampu membuat ketiga pria itu tak sadarkan diri pun terdiam dan langsung meninggalkan kedai. Kini Meilin berjalan menuju pemilik kedai dan memberikan beberapa koin emas untuk mengganti kerusakan. "Ini untuk mengganti kerusakan kedaimu dan cepat sajikan pesanan kami," ucap Meilin. Terima kasih Nona, sebentar lagi pesanan Anda akan datang," jawab pemilik kedai. Meilin sudah kembali duduk dan tak lama makanan datang. Meilin langsung makan dengan lahap. "Oh, aku lapar sekali," ucap Meilin sambil mengunyah makanan. Ansheng yang lagi-lagi melihat aksi Meilin kini semakin yakin bahwa Meilin bukan gadis biasa. "Terima kasih Nona, Anda sudah membantu saya lagi," ucap Ansheng. "Sudahlah, sekarang makanlah dulu," jawab Meilin. Setelah makanan habis, mereka melanjutkan dengan minum teh hijau sambil berbicara mengenai desa ini. Episode sebelumnya 35. Episode berikutnya 37.